Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Rahmania dari kelas 11 MIPA 7. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang transfusi darah. Transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Nah, jadi transfusi darah adalah prosedur pemberian darah dari pendonor ke penerima yang mengalami kekurangan sel darah dalam tubuh. Darah yang diberikan bisa dalam bentuk utuh, yaitu sel darah secara keseluruhan, atau hanya komponen darah spesifik saja, seperti trombosit atau plasma darah. Transfusi darah pada umumnya diperoleh dari darah yang didonorkan oleh pendonor yang sehat. Sebelum darah dari pendonor diambil, darah tersebut akan diperiksa untuk memastikannya terbebas dari penyakit. Setelah itu, darah yang sudah didonorkan akan dipisah komponennya menjadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Kemudian yaitu ada manfaat transfusi darah. Manfaat transfusi darah yang pertama yaitu meningkatkan kadar hemoglobin pada keadaan anemia. Yang kedua, mengganti darah yang hilang karena perdarahan, misalnya perdarahan saat melahirkan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi perdarahan karena kekurangan atau kelainan komponen darah, misalnya pada penderita thalassemia. Yang keempat yaitu mengganti kehilangan plasma darah, misalnya pada luka bakar. Prosedur transfusi darah. Prosedur transfusi darah hampir sama seperti ketika seseorang menjalani infus biasa. Hanya saja yang masuk ke tubuh Anda bukan cairan, melainkan darah, plasma, atau trombosit. Jadi, transfusi darah itu pada umumnya berlangsung sekitar 1-4 jam. Tapi bisa juga lebih, tergantung jenis darah dan banyaknya darah yang diperlukan pasien untuk memulai proses transfusi. Pasien akan diminta bersandar di kursi atau berbaring di tempat tidur. Selanjutnya, dokter akan menusukkan jarum ke pembuluh darah di sekitar lengan pasien. Jarum tersebut lalu dihubungkan dengan kateter atau selang tipis yang tersambung pada kantong darah. Pada tahap ini, darah akan dialirkan dari kantong darah menuju ke pembuluh darah. Pada 15 menit awal transfusi darah, kondisi pasien akan terus dipantau untuk memastikan pasien tidak mengalami reaksi alergi. Bila gejala-gejala alergi muncul, prosedur dapat segera dihentikan. Dan bila setelah 1 jam tidak muncul reaksi alergi, dokter atau perawat bisa mempercepat proses transfusi darah. Selama proses transfusi berlangsung, dokter akan secara berkala memeriksa kondisi vital pasien yang meliputi suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Seseorang yang melakukan transfusi darah juga dapat menyebabkan efek samping. Efek samping transfusi darah yang pertama yaitu demam, yang kedua reaksi alergi, yang ketiga reaksi anafilaksis, yang keempat kelebihan zat besi, yang kelima cedera paru-paru, dan yang keenam yaitu infeksi. Selanjutnya yaitu ada jenis komponen darah yang diberikan dalam proses transfusi. Jenis komponen darah yang diberikan dalam proses transfusi akan tergantung dari keperluan dan fungsinya. Yang pertama yaitu darah utuh. Sesuai dengan namanya, darah utuh komplit mengandung semua komponen darah, yaitu eritrosit, leukosit, platelet, serta plasma darah. Pemberian darah utuh dihitung dalam unit kantong darah, di mana 1 unit berisi sekitar 0,5 liter atau 500 ml.
Transfusi darah utuh dibutuhkan untuk penggantian sel darah merah segera mungkin. Misalnya, pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera berat, sehingga kehilangan darah sangat banyak, lebih dari 30% volume cairan. Yang kedua yaitu sel darah merah, atau bisa disebut juga persi. Jadi, satu kantong persi itu terdiri dari 150 sampai 220 ml sel darah merah tanpa plasma darah sama sekali. Transfusi persi terutama diperlukan untuk pasien anemia, termasuk anemia yang disebabkan oleh kehamilan dan melahirkan. Yang ketiga yaitu konsentrat platelet. Platelet atau trombosit merupakan komponen darah yang tidak berwarna, yang berfungsi untuk pembekuan darah. Butuh beberapa orang donor sekaligus agar mendapatkan sekantong platelet untuk transfusi trombosit. Masa simpan donor platelet juga sangat singkat. Prosedur ini biasa ditunjukkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pembentukan platelet oleh sumsum tulang belakang serta gangguan fungsi maupun jumlah platelet lainnya. Yang keempat yaitu FFP atau Fresh Frozen Plasma. FFP adalah komponen darah yang berwarna kekuningan. FFP ini merupakan produk darah yang diproses dari darah utuh. FFP mengandung komponen plasma darah yang berisi faktor pembekuan darah. Salah satu faktor pembekuan darah yang terdapat dalam plasma. FFP dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami gangguan pembekuan darah serta untuk mencegah terjadinya perdarahan yang berlebih pada pengguna obat pengencer darah atau antikoagulan yang akan menjalani operasi. Yang kelima yaitu cryo-AHF. Cryo-AHF alias cryoprecipitate adalah bagian plasma darah yang sangat kaya dengan faktor pembekuan seperti fibrinogen. Komponen darah ini digunakan secara selektif untuk orang-orang dengan kelainan faktor pembekuan darah seperti hemofilia tipe A atau von Willebrand disease, salah satu jenis kelainan darah turunan. Selanjutnya yaitu jenis golongan darah. Secara umum, ada dua teknik yang digunakan untuk mengelompokkan darah, yaitu menggunakan sistem ABO dan resus. Nah, jadi setiap orang itu memiliki golongan darah yang berbeda-beda, seperti yang sudah diketahui banyak orang. Ada 4 tipe golongan darah, yaitu A, B, O, dan AB. 4 golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan ada tidaknya antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Selain itu, status resus atau bisa disebut juga RH darah dibagi menjadi 2, yaitu resus negatif dan resus positif. Darah berperan penting bagi tubuh, maka penting bagi untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik golongan darah. Yang pertama yaitu golongan darah A. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah dan memproduksi antibodi B dalam plasma darah. Yang kedua, golongan darah B. Golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merah dan memproduksi antibodi A dalam plasma darah. Yang ketiga, golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, namun tidak memiliki antibodi A dan B pada plasma darah. Yang ketiga, golongan darah O tidak memiliki antigen A atau B pada sel darah merah, namun memproduksi antibodi A dan B di plasma darah. Nah, mengapa golongan darah itu penting? Nah, jadi darah adalah komponen penting tubuh, sehingga setiap orang perlu
mengetahui jenis golongan darah masing-masing. Mengetahui golongan darah yang dimiliki membantu tubuh tetap sehat, merencanakan masa depan, dan mencegah berbagai komplikasi. Jika seseorang menerima darah dari jenis darah yang tidak kompatibel, dapat menyebabkan reaksi sistem kekebalan tubuh yang mengancam jiwa. Transfusi darah kemungkinan akan gagal, sebab seseorang hanya dapat memberikan darah kepada orang dengan antigen darah yang kompatibel. Orang dengan darah resus negatif dapat memberikan darah ke jenis darah baik resus negatif maupun resus positif. Namun, orang dengan darah resus positif tidak dapat memberikan ke resipien resus negatif. Orang dengan tipe darah O dapat mendonorkan darah ke siapapun, asalkan faktor resusnya kompatibel. Kesimpulan dari materi tersebut. Jadi, kesimpulannya yaitu transfusi darah adalah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain karena kepentingan medis. Islam sendiri telah membolehkan kegiatan transfusi darah dilakukan karena tindakan transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa seseorang, sedangkan tujuan transfusi darah adalah untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan donor. Memelihara keadaan biologi darah atau komponen darah agar lebih bermanfaat. Memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah. Mengganti kekurangan komponen seluruh atau kimia darah, meningkatkan oksigenasi jaringan, memperbaiki fungsi hemostatis, dan tindakan terapi khusus tertentu. Oleh karena itu, maka diharapkan kepada semua masyarakat, kepala dinas, provinsi dan kabupaten atau kota yang peduli kesehatan supaya dapat mengajak anggotanya untuk mendonorkan darah secara rutin selang 3 bulan untuk terpenuhinya darah yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih